Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Ari Putra Utama di PKS Legislative Corner, membahas isu dari sudut yang pas. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas satu tema yang cukup mengguncang ya, dan sering sekali dibicarakan oleh publik, yakni terkait dengan kebocoran data pribadi yang terjadi terus-menerus. Untuk membahasnya saya tidak sendiri, sudah bersama saya Bapak Dr. Haji Abdul Haris Almasyari, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS. Namun sebelum kita membahas dan mengulik lebih lanjut terkait isu kebocoran data ini, ada baiknya kita saksikan video singkat berikut ini. Bocor, dan bocor. Kebocoran data yang dikelola oleh institusi negara maupun penyelenggara sistem elektronik terus berulang. Data pejabat hingga rakyat biasa seakan tak ada rahasianya lagi. Terpampang nyata, disebarluaskan, bahkan dijadikan komoditi untuk meraup keuntungan oleh pihak-pihak tertentu. Parahnya lagi, ketika dimintai pertanggungjawaban, para pemangku kepentingan justru malah lempar-lemparan tanggung jawab. Bukan urusan saya, begitu katanya. Di pertanyaan lain disebut bahwa data yang dibocorkan itu bukan data rahasia. Lalu apa yang rahasia? Apakah negara ini sudah menjadi negara open source? Walhasil timbul keraguan terhadap kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengatasi serangan cyber. Sinyal darurat atas kedaulatan cyber Indonesia pun menyala terang. Kondisi ini harusnya tak boleh dibiarkan. Zaman berubah, tantangan yang dihadapi pun tak lagi sama. Negara wajib hadir bagi rakyat bukan hanya secara fisik, tetapi juga hingga ruang maya yang menjadi tempat interaksi baru bagi segenap warga negara. Lantas bagaimana sebenarnya kondisi sistem keamanan cyber negara kita saat ini? Bagaimana pula langkah strategis guna perbaikan sistem ke depannya? Apakah kehadiran RUU PDP bisa menjadi solusi? Temukan jawaban selengkapnya hanya di PKS Legislative Corner yang membahas isu dari sudut pandang yang pas. Bersama Dr. Haji Abdul Haris Almasyari, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKS. Dengan host Ari Putra Utama, riset spesialis fraksi PKS DPR RI. Jumat 16 September 2022 pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat. Acara bisa Anda saksikan langsung melalui akun media sosial fraksi PKS DPR RI di Instagram, Facebook, dan YouTube. Baik, sudah hadir bersama kita anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS, yaitu Bapak Abdul Haris Almasyari. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Abdul Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Apa kabar Pak Haris? Baik, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke pemirsa, saya sedikit ya bacakan profil dari Mbak Ustadz Abdul Haris. Beliau lahir di Purworejo 25 Agustus 1968, Dapil Jawa Tengah 5, riwayat pendidikan S1 Akuntansi Universitas 11 Maret, S2 Akuntansi Universitas Diponegoro, dan S3 doktoral di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas 11 Maret. Adapun Facebook beliau, Sahabat Haris, Twitter @AbdulHarisA, Instagram @sahabatharis, YouTube Sahabat Haris. Untuk profil lengkapnya bisa dicek langsung di website kami, fraksi.pks.id. Oke, baik. Kita akan langsung mulai bahas saja Pak Abdul Haris, karena ini sangat menghebohkan gitu ya di publik, khususnya Twitter itu sangat banyak pembahasannya terkait kebocoran data yang terjadi terus-menerus. Ini mungkin banyak yang bertanya gitu, orang awam. Sebenarnya bagaimana kondisi sistem keamanan cyber pemerintah, terutama institusi negara gitu ya Pak ya, dalam mengolah data, apakah memang selemah itu? Ya, terima kasih Mas Ari. Iya. Dalam dunia digital dan dunia cyber, dunia maya, berlaku kaidah, tidak satu pun berhak untuk mengklaim bahwa dirinya atau lembaganya atau institusinya adalah aman. Siapapun ini, berlaku kaidah global, internasional, bahwa tidak ada yang berani mengklaim bahwa dirinya aman, termasuk di Indonesia.
Amerika, Eropa, semuanya. Dia tidak bisa untuk mengklaim bahwa dirinya aman. Baik. Jadi kalau ditanya seberapa aman, memang tidak ada yang aman di seluruh dunia ini. Oke. Nah, seberapa kira-kira upaya di Indonesia dalam mengamankan ruang cyber Indonesia? BSSN sebagai Badan Cyber dan Sandi Negara yang merupakan leading sektor untuk mengamankan ruang cyber Indonesia, saya kira mereka juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kita dengar juga Pentagon yang secanggih itu pun jebol juga suatu saat atau beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau kita lihat kebetulan BSSN adalah mitra Komisi 1, peralatan yang saya kira kalau masyarakat mungkin bisa lihat itu canggih-canggih semuanya itu. Ya upayanya sih maksimal itu, tapi sekali lagi karena berlaku kaidah bahwa tidak boleh atau tidak ada yang berhak untuk bisa mengklaim bahwa kami aman, itu ya berlaku seperti itu. Kadang peralatan sudah canggih, SDM juga saya melihat dengan mata kepala sendiri karena kita beberapa kali kunjungan ke tempat-tempat operasional dari BSSN itu anak-anak muda. Jadi kalau biasanya PNS itu kan yang tua-tua yang jadi ini, di sana enggak, anak-anak muda, masih umur sebagian umur belasan tahun, 21 tahun, 30 tahun, itu banyak sekali anak-anak muda yang memang mereka didedikasikan untuk mengamankan ruang cyber yang biasanya anak muda yang paling aware, paling cepat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah internet. Oke, baik. Tadi menarik ya ketika disebut bahwa sebenarnya secara umum ini tidak tidak ada yang bisa mengklaim aman ya negara manapun gitu dalam ruang cyber. Tapi kan dalam hal ini kan negara atau hal ini pemerintah perlu untuk memastikan bahwa data pribadi warga negaranya ya, khususnya seluruh warga negara itu bisa aman seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari pengamatan Pak Abdul Haris sebagai anggota DPR RI Komisi 1, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam sistem keamanan cyber negara Indonesia ini? Yang pertama memang payung undang-undangnya yang belum ada, tapi alhamdulillah Komisi 1 bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan, tinggal nunggu diambil keputusan di paripurna RUU Perlindungan Data Pribadi yang kalau sudah disahkan nanti akan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang kita kenal dengan Undang-Undang PDP. Pembahasan selama 2 tahunan itu memang cukup alot dan saya kira memang menyangkut hal-hal yang sangat sensitif, sangat strategis, dan memang harus mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masukan kalangan atau dunia internasional, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Satu langkah jika nanti undang-undang atau undang-undang PDP ini sudah diundangkan, akan menjadi patokan atau menjadi dasar hukum dalam penegakan aturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi warga negara Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun juga warga negara Indonesia kaitannya dengan ketika terjadi arus transfer data ke luar negeri atau mancanegara. Diatur semua dalam undang-undang itu. Kebetulan saya sebagai ketua Panja cukup memahami bahwa undang-undang ini jika nanti diterapkan bukan berarti 100% langsung tidak ada lagi kebocoran, akan tetapi siapa harus bertanggung jawab terhadap kebocoran yang mana ini akan menjadi lebih jelas dan apa kira-kira punishment atau hukuman yang harus diberikan, sanksi yang harus diberikan kepada mereka yang melanggar. Selama ini saya kira belum ada undang-undang yang spesial membahas masalah atau menjadi dasar dari perlindungan data pribadi masyarakat warga negara Indonesia. Oke, tadi menarik ketika disebutkan melalui undang-undang ini akan jelas ya siapa yang bertanggung jawab terhadap kebocoran dan seterusnya. Karena kemarin menarik Pak ketika rapat dengar pendapat dengan Kominfo gitu ya. Menterinya menyatakan bahwa ini bukan tanggung jawab saya gitu ya. Maksud tanggung jawab BSSN gitu untuk kebocoran dan sebagainya. Sebenarnya ini untuk saat ini ketika ada data bocor itu tanggung jawab siapa Pak sebenarnya?
Jadi kalau lihat struktur atau postur dari undang-undang ini ya, maka dalam pelindungan data pribadi ini kita mengenal ada subjek data, yaitu warga negara Indonesia yang memiliki data. Mas Ari misalnya ya, Ari, nama Ari, tanggal lahir sekian, kombinasi ini semuanya laki-laki, tempat tinggal dan seterusnya, tanggal lahir di mana, itu adalah data pribadi Mas Ari yang melekat pada Mas Ari sendiri dan tidak bisa dipindah tangankan kepada orang lain kecuali atas persetujuan penggunaannya oleh Mas Ari. Siapa yang mendapatkan persetujuan menggunakan data pribadi Mas Ari? Mereka adalah pengendali data yang di dalamnya ada pemrosesan data dan ada nanti pengelolaan data. Kita sebut pengendali data. Jadi kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu kebocoran, ya pengendali data udah pasti. Siapa pengendali data ketika kemarin terjadi kebocoran tentang data tertentu? Kita akan bisa lihat yang bocor data yang mana dan pola penyimpanan data seperti apa, yang dikelola oleh siapa. Saya kira relatif lebih mudah nanti untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Betulkah Menkominfo tidak bertanggung jawab atas data-data yang bocor kemarin? Nanti kita lihat apakah Menkominfo adalah pengendali data atau bukan. Nah, kalau misalnya ya, berarti pengendali data di mereka di tempat itu yang harus bertanggung jawab. Kalau ternyata bukan, ya kita cari pengendali data mana yang terjadi kebocoran. Memang kebocoran data ini tidak dirasakan oleh pengendali data, tidak selalu dirasakan oleh pengendali data. Bisa jadi sudah diambil, disalin, dikopi, jadi datanya tetap utuh, nggak hilang. Tidak selamanya terus kemudian datanya hilang, tapi disalin, dikopi, diretas, itu juga sudah merupakan kebocoran data. Siapa yang bertanggung jawab? Pengendali data tersebut. Karena masing-masing data pribadi diberikan persetujuan kepada pengendali data itu dengan kondisi tertentu, dengan perjanjian, dengan persyaratan, atau dengan kesepakatan tertentu, persetujuan tertentu. Nah, persetujuan kombinasi data pribadi yang mana saja yang masuk dalam pengendali data, itu saya kira tergantung dari keperluannya. Misalnya, saya menjadi nasabah sebuah bank. Berarti saya memberikan persetujuan data pribadi saya akan dipakai untuk keperluan perbankan, dan hanya untuk keperluan perbankan. Bank di mana saya menjadi nasabah tidak boleh menggunakan data pribadi saya untuk keperluan selain urusan perbankan saya. Misalnya kemudian terus dipakai untuk tujuan lain, ya nggak boleh. Seperti kemarin beberapa waktu yang lalu, Peduli Lindungi akan dipakai juga untuk keperluan yang lain. Nah, ini nggak boleh, karena konsep atau persetujuan si subjek data atau masyarakat mengenalnya sebagai pemilik data kepada Peduli Lindungi adalah untuk keperluan penanganan COVID. Sepanjang untuk penanganan COVID, maka data pribadi tersebut boleh digunakan oleh Peduli Lindungi. Tapi untuk keperluan lain harus minta persetujuan lagi kepada subjek data. Demikian. Oke, baik, menarik. Jadi intinya adalah persetujuan subjek data untuk kepentingan yang spesifik ya, Pak. Kalau digunakan di kepentingan-kepentingan lain yang di luar persetujuan itu sudah menyalahi aturan seperti itu. Tapi kalau kita coba bahas isu yang sekarang lagi naik nih, yang Bjorka, Pak. Ya kan itu luar biasa itu atensi dari publik terhadap peretas ini atau hacker ini gitu. Presiden membuat tim khusus gitu untuk mencari yang bersangkutan Bjorka ini. Sebenarnya kalau dari perspektif Pak Abdul Haris, apakah ini adalah langkah yang baik, langkah yang tepat, atau hanya reaksioner semata gitu, Pak? Kita tidak bisa menjudge apakah ini reaksioner atau ini langkah yang tepat. Yang pasti bahwa harus ada upaya dan dilakukan oleh Presiden, kita apresiasi. Tapi tentang apakah berhasil atau tidak, itu saya kira kita lihat nanti, kan begitu. Jadi kita nggak bisa a priori, ini paling juga gagal, nggak boleh. Kita harus apresiasi bahwa ada langkah. Sekarang kalau misalnya tidak ada langkah, nanti Presiden salah juga. Gitu. Jadi kita melihatnya begini, ketika terjadi kebocoran, ya apalagi nanti kalau undang-undang ini sudah diketok, disetujui, di paripurna dan diundangkan, saya kira nanti akan lebih jelas. Sebelumnya pun bisa dilakukan, diambil langkah bahwa membuat task force atau membuat tim atau apalah namanya. Yang paling penting adalah bagaimana tim ini bekerja semaksimal mungkin untuk bisa mencari
siapa Bjorka, dan mungkin mencari siapa Bjorka itu adalah langkah kedua. Langkah yang pertama adalah tingkatkan pengamanan, ya, tingkatkan sistem pengamanannya agar jangan bocor lagi, gitu. Jadi yang pertama kali harus dilakukan oleh tim ini adalah bagaimana mengamankan seluruh database, seluruh data yang dikendalikan oleh para pengendali data sehingga tidak terjadi kebocoran lagi. Setelah itu baru kemudian mencari kenapa ini bisa bocor. Cara mencarinya adalah kita lihat pengendali data mana yang terjadi kebocoran. Nah, kemudian saya kira soal menemukan itu saya kira butuh waktu juga. Kita nggak mungkin dalam sehari 2 hari langsung ketemu atau bagaimana. Yang paling penting adalah membentengi, mengamankan agar jangan terjadi kebocoran lagi. Itu yang paling penting. Jadi saya kira langkah prioritas tim ini adalah bagaimana meningkatkan security system atau sistem pengamanan data agar jangan sampai terjadi kebocoran lagi atau diretas lagi. Saya kira itu yang paling penting. Oke, baik. Tadi menarik ketika disebut yang paling penting pertama pengamanan dulu ya, untuk supaya data ini nggak bocor lagi. Ya mungkin selanjutnya adalah mencari sosok siapa nih di belakang Bjorka. Nah, tapi yang kedua ini juga menarik karena sekarang mulai ada beberapa orang yang dituduh gitu ya, dituduh sebagai Bjorka, padahal kalau kita lihat background atau latar belakangnya kelihatannya nggak mungkin beliau atau yang bersangkutan ini hacker, dan itu terjadi di 2 tempat ya, ada yang orang di Cirebon dan sekarang yang Madiun bahkan sudah diamankan gitu, istilahnya dipanggil ke Jakarta gitu karena dianggap sebagai diduga gitu di belakang Bjorka ini. Nah, sebenarnya kalau dari Pak Abdul Haris, apakah ini sesuatu yang apa istilahnya? Kan warga banyak yang menyebut bahwa asal-asalan nangkep nih dan seterusnya. Menurut Pak Abdul Haris seperti apa? Begini, untuk kasus kebocoran data ini saya kira mungkin berbeda dengan cara penanganan mungkin kriminal yang lain ya. Karena sifat dari ruang cyber, hal-hal yang berkaitan dengan cyber dan peretasan itu borderless, itu bisa di luar negeri ya, karena sifat internet sendiri kan borderless. Sehingga saya kira harus ada pola penanganan yang berbeda. Bahwa kemudian ada langkah-langkah kepolisian misalnya mencurigai, itu silakan SOP di kepolisian silakan dilakukan. Akan tapi kalau kemudian ternyata tidak terbukti atau misalnya salah sasaran, itu nanti pasti netizen akan menghujani dengan cemoohan. Makanya harus hati-hati. Saya kira harus pastikan dulu bahwa memang dia adalah orang yang melakukan peretasan. Dan saya kira tim ataupun juga kepolisian perlu meminta bantuan dari orang-orang yang atau pihak-pihak yang memang aktif di dunia semacam hacker tersebut gitu. Karena saya kira banyak orang baik yang mengerti ilmu atau cara-cara kerja dari hacker ini yang mau membantu pemerintah. Saya kira dengan membuka diri dan menerima masukan, saya kira ini akan menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penanganan kebocoran data yang dilakukan oleh akun-akun yang mungkin tidak cuma Bjorka. Kalau Bjorka yang interaktif menyampaikan, mungkin ada juga yang lain ya. Saya kira justru terbuka dengan masukan-masukan atau mungkin partisipasi masyarakat agar kasus-kasus seperti ini, sekali lagi langkah yang paling pertama adalah mengamankan jangan sampai terjadi kebocoran lagi. Yang kedua baru mencari solusi atas yang sudah bocor. Oke, baik. Menarik sekali perbincangannya terkait keamanan cyber ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut di segmen terakhir ya, pemirsa, kita saksikan dulu pesan-pesan singkat berikut ini. Alhamdulillah. Siapa namanya? Kelas berapa? Apa kira-kira cita-citanya nanti mau jadi apa? Jadi guru. Jadi guru, Masya Allah.
Masih ada. Oh, udah nggak ada Ustaz. Oh, udah nggak ada. Orang tua sudah meninggal tapi tetap semangat kan? Jadi banyak tokoh-tokoh nasional kita. Pertama junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir sudah tidak ada lagi ayahnya, tapi menjadi pilihan Allah di muka bumi ini. Jadi kalaupun ayah sudah tidak ada lagi dan itu sudah takdir, insya Allah kita semua yang hadir di sini adalah orang tua dari anak-anak Indonesia. Siap menjadi orang tua anak-anak Indonesia? Jadi orang tua kita ini yang hadir sebagai orang tua, walaupun sudah tidak ada, tapi insya Allah tokoh-tokoh PKS yang ada di DPR RI tetap memikirkan anak-anak Indonesia. Semangat semuanya, semangat menjadi guru, insya Allah. Kembali lagi di PKS Legislative Corner bersama saya Ari Putra Utama dan narasumber kita pada siang hari ini Bapak Dr. Haji Abdul Haris Al-Masyari, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS. Baik Pak Haris, tadi kita sudah membahas terkait isu terkini, lalu juga sedikit mengulas RUU PDP yang insya Allah akan segera disahkan. Tapi saya ingin coba bahas dari sisi anggaran Pak, karena beberapa pejabat di BSSN misalkan menyebut bahwa anggaran kita masih minim nih untuk pengamanan sistem cyber secara nasional dan menyeluruh. Apakah itu benar ya anggarannya kurang, lalu perhatian pemerintah dan DPR juga kurang terhadap hal ini, atau seperti apa Pak Abdul Haris? Ya, ketika membahas anggaran memang kalau kita lihat dari rencana kebutuhan, kan setiap mitra kita ketika mengusulkan anggaran kan menyampaikan rencana kebutuhan kita X, kemudian ternyata terdukung oleh pagu anggaran hanya X min sekian itu. Memang masih cukup jauh dari rencana kebutuhan yang dibutuhkan secara ideal. Jadi kalau kita melihat dari jumlah idealnya masih sangat kecil memang. Tapi saya kira dari yang ada, anggaran yang ada harus dimaksimalkan sehingga seefisien mungkin hasilnya bisa kita maksimalkan lah kira-kira gitu. Tapi kalau ditanya anggarannya memang masih kecil untuk BSSN itu, dibandingkan dengan rencana kebutuhan mereka. Oke, baik. Mungkin kembali lagi ke RUU PDP Pak. Kemarin kan banyak isu-isu krusial yang akhirnya menghambat proses legislasi dari RUU PDP ini. Misalkan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan ya, apakah lembaga independen ataukah di Kominfo gitu. Dan ada beberapa hal lainnya. Apakah itu semua sudah clear Pak untuk memberikan update terakhir terkait RUU ini? Sudah clear dan sudah sampai titik temu dan sudah disepakati, tinggal menyampaikan di paripurna. Ya, sekali lagi bahwa undang-undang ini dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Artinya tidak mungkin kemudian hanya mengikuti sepenuhnya kemauan DPR atau mengikuti sepenuhnya kemauan pemerintah, kan begitu. Harus ada titik temu, dan titik temu sudah kita sepakati dan mudah-mudahan segera disahkan dalam paripurna yang akan datang. Saya kira tanpa kehilangan substansi untuk perlindungan terhadap data pribadi, undang-undang ini mudah-mudahan ya, akan bisa memberikan manfaat yang besar untuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak, bisa tolong berikan closing statement ya terkait isu yang kita bahas pada siang hari ini, kebocoran data dan pencegahannya ya, yang insya Allah bisa dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan seluruh rakyat gitu. Karena kan bagaimanapun data pribadi, ya memang pemerintah perlu untuk menjaga data warga, tetapi warga sendiri perlu punya kesadaran untuk menjaga data diri mereka sendiri. Mungkin terakhir Pak, closing statement nih, silakan. Baik. Sesuai dengan tema saatnya berbenah, saya kira kita semua pihak harus berbenah
kalau dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka yang harus berbenah adalah, yang paling utama adalah para pengendali data. Ya. Para pengendali data harus berbenah karena memang rentan dan rawan bocor, baik disadari ataupun tidak disadari, diketahui atau tidak diketahui, bisa jadi terjadi kebocoran. Oleh karenanya, SOP, standar-standar pengamanan data harus dilakukan oleh para pengendali data. Kalau para subjek data, saya kira subjek data kesalahannya sulit untuk kita, misalnya apa salahnya nama Ari dimiliki oleh Mas Ari, itu nggak ada yang salah gitu. Yang salah adalah penggunaan oleh orang lain, kan begitu. Jadi penggunaan orang lain dari mana? Bisa jadi karena pertemanan, bisa jadi karena Mas Ari pernah terdaftar menjadi anggota atau pemilik akun atau apa yang kemudian disalahgunakan. Sehingga fokusnya saya kira pada para pengendali data. Secara lambat laun pasti nanti akan terjadi seleksi alam. Pengendali data yang tidak mampu melakukan pengamanan terhadap data pribadi yang dikumpulkan, mereka pasti akan lebih baik memilih tidak menjadi pengendali data. Gitu. Karena memang untuk apa yang diamanatkan undang-undang ini, bahwa pengendali data itu wajib menjamin keamanan data pribadi warga negara Indonesia. Jadi dalam hal ini yang dituntut adalah para pengendali data agar tidak dibocorkan baik sengaja maupun tidak sengaja, ataupun juga jangan sampai diretas. Karena oleh karenanya sistem pengamanan dari pelindungan data pribadi ini harus ditingkatkan bersama. Kalau saya mengatakan bahwa pengendali data itu tidak cuma lembaga pemerintah, lembaga swasta juga pengendali data, ya misalnya perbankan atau toko atau jual beli online dan sebagainya. Lebih banyak pengendali data dari pihak swasta daripada pihak pemerintah itu. Artinya, kalaupun kemudian terjadi kebocoran, bukan berarti kita langsung menuding pemerintahnya, lembaga pemerintah. Makanya ketika berbicara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini, yang kita bicarakan adalah pengendali data. Gitu. Jadi kita spesifik, kalau yang diretas atau yang dibocorkan adalah data pribadi, maka dalam pandangan atau di depan hukum, di depan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka yang menjadi sasaran yang berpotensi melakukan kesalahan adalah pengendali data. Jadi kita tidak melihat apakah pengendali data ini dari lembaga pemerintah atau swasta, karena semuanya berpotensi yang sama. Gitu. Sama-sama berpotensi untuk diretas, sama-sama berpotensi untuk terjadi kebocoran. Oleh karenanya, sekali lagi, ini adalah saatnya berbenah. Dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mudah-mudahan segera bisa disahkan, adalah saat yang tepat untuk berbenah bersama menghadapi ancaman cyber, ancaman peretasan, ancaman kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia. Ujungnya adalah kita bisa memberikan kenyamanan kepada warga negara Indonesia agar tidak terganggu dengan tawaran-tawaran yang sering sangat mengganggu. Kemudian juga penggunaan secara ilegal data pribadi masyarakat Indonesia oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa berbenah dan kita segera bisa mengamankan data pribadi warga negara Indonesia secara bersama-sama oleh seluruh pengendali data yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali closing statement dari Pak Abdul Haris ya. Jadi insya Allah ya, dengan adanya upaya-upaya yang lebih baik ke depannya, maka data ya pribadi dari warga negara Indonesia akan lebih aman, dan itu akhirnya menimbulkan efek baik bagi seluruh rakyat. Tidak ada SMS yang tidak jelas gitu, penipuan dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Abdul Haris telah bergabung di PKS Legislative Corner pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran ini melalui kanal-kanal media sosial kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti kanal media sosial kami, baik itu di website, di Instagram, Twitter, Facebook, maupun YouTube, karena seluruh kegiatan, seluruh aktivitas, seluruh sikap dari fraksi PKS akan ditampilkan ataupun ditayangkan di kanal media sosial kami.
Jadi jangan lupa untuk diikuti. Baik pemirsa, karena sudah ada di penghujung acara, saya Ari Putratama pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi di PKS Legislative Corner dengan isu-isu terhangat lainnya. Saya Ari Putratama pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wujudkan rakyat adil sejahtera.